Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Agung Nugroho Susanto dalam sekuel bahasan tentang cara bisnis Rasulullah. Topik bahasan kita kali ini adalah tentang berbisnis dengan cinta, ya, yang merupakan intisari dari tulisan Profesor Laude Kemaluddin PhD tentang bagaimana Rasulullah berbisnis, ya. Jadi seperti kita tahu bahwa ketika orang berbisnis dengan hati, dia akan memberikan pelayanan yang terbaik, ya. Tapi berbeda kalau hanya berdasarkan transaksional saja, ya, dia akan memberikan pelayanan ketika ada maunya saja, ya. Ketika ada maunya menguntungkan di sana, dia akan memberikan yang terbaik. Tapi ketika ada komplain, ada yang tidak mengenakan, dia seolah 180 derajat berubah dan tidak menjadi pribadi yang baik kembali. Nah, apalagi kalau kita berbisnis hanya mengharap pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tentu selain memberikan pelayanan yang terbaik, juga dia melaksanakan itu hanya mengharap ridho Allah semata, sehingga pelayanannya akan dilaksanakan, dijalankan dengan tulus ikhlas karena Allah. Nah, itulah dahsyatnya ketika memberikan pelayanan hanya memberikan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau biasa disebut di dalam tulisan Prof. Kemaluddin adalah tentang bisnis dengan cinta, ya. Nah, berbisnis dengan cinta ini merupakan konsep bisnis dengan yang sangat jarang terjadi di era milenial saat ini, ya, dimana orang saat ini yang dipentingkan hanyalah seputar untung dan rugi. Padahal bisnis itu bukan hanya untung dan rugi, ya, tapi sejatinya adalah surga dan neraka. Ketika kita menjalankan bisnis tidak sesuai dengan syariatnya, bisa dipastikan nanti kita di akhirat akan mempertanggungjawabkannya sangat berat, ya. Namun bisnis itu harus dipikirkan bagaimana supaya berkah, yaitu dengan mengikuti setiap aturan syariat Islam. Nah, cinta kepada relasi bisnis merupakan bagian dari berbisnis dengan cinta, ya. Cinta seorang muslimpreneur kepada relasinya merupakan hal yang sangat penting, baik kepada pelanggan, pada mitranya, kepada supplier, kepada karyawan, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, hasilnya akan memunculkan loyalitas di sana, ya. Semakin besar rasa cinta atau kebaikan kita, maka semakin baik pula mereka memberikan balasan, ya, kepada kita sebagai muslimpreneur, sehingga muncullah loyalitas di dalam pelanggan, ya, di dalam mitra kita, di dalam supplier kita, ya. Nah, dan dampaknya kembali yaitu bagi pelanggan, ia akan mereferensikan kepada teman-temannya, ya. Nah, semakin nyaman pelanggan, semakin suka ia berbisnis dengan Anda, ya. Dengan akhirnya berdampak pada direferensikan dan omset bisnis kita semakin bertambah. Nah, ini juga dilakukan oleh Simplified Laundry, selalu menanyakan, ya, untuk pelanggan baru informasi tahu dari mana. Dan setelah kami survei, ternyata banyak sekali yang mereka mengatakan direferensikan oleh temannya. Nah, artinya Simplified Laundry sendiri sudah berhasil melakukan pelayanan berbisnis dari hati, ya. Nah, dampaknya akhirnya ketika pelanggan loyal semakin banyak, loyalitas pelanggan semakin meningkat, maka keuntungan juga ikut meningkat, ya. Profit juga semakin meningkat dengan semakin bertambahnya pelanggan. Artinya seiring sejalan semakin meningkat keuntungan, ya, keuntungan kita di dalam berbisnis. Nah, diawali dari hati, lalu muncul loyalitas, dan akhirnya dampak akhirnya adalah keuntungan yang meningkat, ya. Jadi jangan kita melompat malah tujuannya hanya untuk dapat profit semata, ya. Tapi dari awal diniatkannya itu karena Allah, ya. Inna amalu biniat, ya. Kalau niat kita baik karena Allah, nah itu akan memberikan dampak yang sangat dahsyat, ya. Melayani pun dengan tulus ikhlas. Nah, ini memang harus ada namanya pelatihan berkelanjutan juga kepada karyawan kita, ya. Karyawan kita mesti dilatih, diajak untuk berikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Jadi nggak bisa hanya kita sendiri yang melakukannya, tapi seluruh karyawan kita harus dilatih memberikan pelayanan yang terbaik dengan tersenyum, perhatian, dan penuh keramahan, ya. Bahkan di tempat kita di Simplified, kita ada kewajiban namanya Customer Relationship Management, ya. Kita rutin menyapa pelanggan kita, ya, mendoakan pelanggan kita, ya, memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Bahkan kita juga bisa memberikan hadiah. Nah, itu juga kita lakukan. Nah, ternyata Rasulullah ini juga sangat concern, sangat perhatian terhadap hal ini, ya. Terbukti Rasulullah ini bahkan dianggap
oleh kebanyakan orang bahwa mereka mengaku yang paling dekat dengan Rasulullah. Kenapa kok bisa begitu? Karena Rasulullah orang yang sangat piawai dalam memberikan perhatian kepada orang-orang di sekelilingnya ya. Beliau selalu menyapa, tersenyum dengan ramah ya. Dan begitu piawainya beliau membagi perhatian hingga hampir semua orang yang bergaul ya tadi berkata bahwa mereka lah yang paling dekat dan diistimewakan oleh Rasulullah. Padahal sejatinya ya seluruhnya sama ya diistimewakan, tidak ada yang dibeda-bedakan oleh Rasulullah. Nah, ini merupakan prinsip bisnis yang sangat penting ya. Kadang kita hal yang sederhana seperti ini kita lupakan ya. Ketika kita ingin sukses dalam bisnis ya kita tidak bisa instan, kita harus bertahap ya. Kita harus maintenance-nya ya, diantaranya dengan berbisnis dengan hati ini. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saksikan tayangan berikutnya membahas tentang cara bisnis Rasulullah. Jangan lupa subscribe dan like channel akun YouTube.